ada di mana. Lalu yang kedua, permintaan dokumentasi pelaksanaan magang atau PKL yang dilaksanakan oleh mahasiswa selama PKL. Dua itu yang tidak kita sangka dan diminta oleh Kemendikbud sebagai ganti pelaksanaan MBKM yang harusnya baru dimulai untuk kurikulum 2020. Tetapi waktu itu PKL atau magang sudah dianggap implementasi singkat pelaksanaan MBKM, tetapi kita tidak bisa menyajikan data dokumentasi pelaksanaan magang. Maksudnya dokumentasi pelaksanaan magang adalah kegiatan-kegiatan atau dokumentasi ketika mahasiswa magang, bukan dokumentasi foto di foto penerjunan atau penarikan seperti yang beberapa di share di grup itu, bukan itu. Lalu juga kita belum bisa memberikan data riwayat atau track record pelaksanaan pembimbingan PKL mulai dari proposal sampai laporan selesai. Nah, oleh sebab itu juga beberapa kali Bapak Ibu dosen di pelaksanaan PKL tahun 2020 dan sebelumnya membutuhkan arsip surat tugas yang dapat dipakai untuk BKD atau kenaikan pangkat, walaupun sebenarnya TU sudah memberikan ke mahasiswa, lalu mahasiswa memberikan ke dosen, dan barangkali Pak Agung ada di sini juga mungkin memiliki arsip, tapi proses pemindahan dan renovasi ruangan mungkin belum tertata rapi, sehingga Bapak Ibu baru membutuhkan surat tugas sebagai Dosping PKL itu di beberapa tahun yang mungkin sudah 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sudah berlalu. Nah, barangkali ini juga menjadi pertimbangan. Nah, karena itu di tahun 2021 ini, karena UNES menyediakan SIM PKL, tetapi belum bisa dilaksanakan di tingkat FIK, karena prodi-prodi non-kependidikan yang menyelenggarakan mata kuliah PKL belum mengaplikasikan dan menggunakan itu, maka IKOR berinisiasi untuk mengembangkan sebuah aplikasi atau sistem, dan sistem ini dinamakan SI3, Sistem Informasi Praktik Kerja Lapangan. Juga sambil berjalannya waktu, maka tentu sistem ini perlu mendapatkan masukan-masukan agar di tahun 2022 dan tahun-tahun yang akan mendatang semakin baik. Juga perlu kami sampaikan, Bapak Ibu, edaran rektor nomor B/7177 UN 37 tahun 2021 itu tertanggal 20 Agustus yang kami terima pada tanggal 25 Agustus 2021, tepat setelah 3 hari semester Gasal 2021 berjalan. Edaran itu tentang kegiatan akademik semester Gasal. Di poin D ada penjelasan tentang kegiatan PLP atau PPL, PKL, dan KKN. Perlu saya sampaikan, poin D yang pertama adalah kegiatan PKL dilaksanakan secara daring atau luring sesuai kondisi tempat mitra PKL. Yang kedua, pembimbingan dilaksanakan secara daring dan dilaporkan serta tersimpan dalam sebuah aplikasi atau sistem yang terkait sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh unit pengelola berdasarkan PMAKD PKL dari BPM Universitas Negeri Semarang. Jadi jelas 25 Agustus kita menerima edaran itu bahwa pelaksanaan PKL di 2021 kita tidak bisa meneruskan pelaksanaan PKL seperti tahun 2020 yang pelaksanaannya melalui WhatsApp, dilayani melalui SMS, dan kita tidak bisa memonitor, tidak bisa memiliki dokumentasi riwayat aktivitas bimbingan online dari mahasiswa dengan Dosping PKL. Nah, edaran ini yang kami terima pada tanggal 25 Agustus, tepatnya hari Rabu, yang pada waktu itu 3 hari kuliah berjalan, sedangkan anak-anak kita posisinya sedang KKN, maka tim melalui hibah penelitian membentuk atau membuat sistem yang semoga sistem ini bisa menyimpan database pelaksanaan PKL mulai dari mahasiswa mendaftar sampai proses entry nilai baik dosen maupun pembimbing lapangan. Dari kronologis dan landasan yang saya sampaikan itulah, maka
dengan berbagai keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, dan kalender akademik di semester gasal yang akan berakhir di akhir Desember begitu, maka setelah mahasiswa anak-anak kita non kependidikan tuntas menyelenggarakan KKN, mengikuti KKN sebagian besar, maka melalui kalender akademik PKL yang disusun oleh tim, anak-anak mengurus bagian administrasi melalui Sitika, dan saat ini posisi sedang melaksanakan PKL. Nah, kaitannya dengan itu, Bapak Ibu dosen, sekali lagi ada hal-hal penting yang perlu Bapak Ibu dosen ketahui di sistem ini agar manajemen penyimpanan riwayat bimbingan mahasiswa sebagai mahasiswa dengan dosen pembimbing PKL, yaitu Bapak Ibu dosen, bisa tersimpan, bisa terlacak, bahkan di suatu saat ketika dokumentasi itu diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan, kita bisa menyajikan data dengan baik. Oleh sebab itu, kegiatan siang ini juga untuk mendukung agar pelaksanaan PKL tahun 2021 anak-anak kita dapat berjalan dengan baik yang akan berakhir di bulan Desember minggu pertama. Itu Bapak Ibu landasan-landasan penting, latar belakang yang sangat penting kenapa PKL dilaksanakan melalui sistem, dan kita buatkan sistem aplikasi dengan nama Sitika agar kemudahan-kemudahan di era pandemi ini kita bisa tetap memberikan layanan yang terbaik untuk anak-anak kita. Soal kekurangan-kekurangan yang ada di Sitika, tentu kita sebagai tim pengembang dibantu oleh Mas Hendy tentu akan kita sesuaikan mengikuti dengan prosedur mutu PM AKD PKL yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Semarang. Begitu Pak Dias, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi Sitika untuk Bapak Ibu dosen IKOR sebagai dosen pembimbing PKL siang ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih Pak Dias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dan masukannya untuk Pak Kajur. Kemudian untuk karena ada peribahasa ikan cepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus kualitasnya. Monggo Mas Hendy Susanto, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Dias. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Hendy Susanto dari TIK, jadi di TIK Pusat saya. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai aplikasi Sitika. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kajur panjang lebar bagaimana Sitika terbentuk. Kemudian selanjutnya kan kita perlu melaksanakan. Jadi aplikasi yang sudah kita buat itu tentunya harus digunakan agar kita mendapatkan manfaatnya ke depannya. Bapak Ibu izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan sama Pak Kajur juga. Kalau PKL di tahun 2021 untuk jurusan ilmu keolahragaan sudah menggunakan sistem Sitika. Tadi saya lihat juga sudah banyak, hampir semua mahasiswa PKL sudah terdaftar di sini. Dan juga sudah ada data-data bimbingan dari Bapak Ibu dosen pembimbing dan juga mahasiswa terkait dengan proposal PKL. Namun untuk sekarang saya lihat prosesnya baru sampai bimbingan saja. Mungkin untuk proses selanjutnya kan belum dijelaskan, jadi alangkah baiknya kita jelaskan dari awal terlebih dahulu. Jadi agar ketika membuat panduan atau memulai dari awal untuk tahun depan lebih mudah untuk memahaminya untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, pertama, untuk mengakses Sitika, itu Bapak Ibu bisa membuka halaman
jurusan ilmu keolahragaan terlebih dahulu. Nah, di sini di bagian atas itu ada menu-menu, beranda, profil akademik, dan lain-lain. Itu di sebelahnya ada silapor, dan di paling bawah ada sitika. Nah, Bapak Ibu silakan diklik saja yang tombol atau tulisan sitika, nanti akan masuk ke halaman login. Nah, untuk login ini, Bapak Ibu dapat menggunakan login with Google seperti yang di APPS. Jadi di apps.unes.ac.id, ini kan Bapak Ibu kalau login menggunakan tombol ini, sign in with Google. Nah, di Sitika juga sama, bisa menggunakan metode yang sama, yaitu login with Google. Nanti dipilih email Bapak Ibu yang mail.unes.ac.id. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman login dari Sitika. Nah, untuk Bapak Ibu mungkin menunya hanya sebagai dosen, atau kalau misalkan menjabat sebagai kajur, nanti akan muncul kajur, sekjur juga sekjur, kemudian ada koordinator PKL. Nah, role ini memiliki tugas berbeda-beda. Contoh untuk dosen, tugasnya adalah membimbing mahasiswa, mulai dari bimbingan proposal, validasi berita acara penarikan PKL, kemudian bimbingan laporan, kemudian ada input nilai, dan ada validasi surat tugas ujian. Nah, itu untuk dosen. Kemudian untuk koordinator PKL itu lebih ke manajemen dari data PKL, seperti data mitra, kemudian ada plotting dashboard, dan ada validasi balasan mitra. Ini lebih ke manajemen dari PKL-nya sendiri. Kemudian untuk ketua jurusan, ini lebih hampir sama dengan yang ada di koordinator PKL, hanya saja menu yang ada di dalamnya lebih kompleks, seperti plotting kelompok mahasiswa dan lain-lain. Mungkin saya langsung saja. Untuk awalnya dari Sitika itu, kita awali dari mahasiswa melakukan pendaftaran. Jadi mahasiswa mendaftarkan PKL terlebih dahulu. Ini saya untuk proses dari mahasiswa bisa langsung saya skip saja, Bapak Ibu. Untuk mempercepat, karena ini prosesnya agak panjang, nanti kalau terlalu lama, konsentrasinya sudah buyar. Ini untuk proses mahasiswa, saya izin untuk mempercepatnya. Oke, jadi pertama itu mahasiswa mendaftar, kemudian mahasiswa melakukan proses-proses lain, sampai ke tahap persetujuan dari mitra. Ini masih proses di mahasiswa. Kemudian, nah ini mulai dari saat ini, ketika tadi mahasiswa sudah mendaftar, kemudian sudah mendownload memo observasi PKL, kemudian mengunggah dokumen yang sudah ditandatangani, kemudian yang akan melakukan aksi selanjutnya adalah dari koordinator PKL. Koordinator PKL itu melakukan validasi data mitra. Jadi mahasiswa akan menginputkan data mitra. Nah, data tersebut otomatis harus divalidasi terlebih dahulu. Jangan sampai data yang diinputkan oleh mahasiswa itu dan masuk ke aplikasi itu data-data yang asal. Jadi dipastikan data yang masuk ke sini adalah data valid seperti itu. Nah, untuk melakukan validasi mitra PKL itu dapat dilakukan di dua menu, di mitra PKL dan di menu plotting dashboard untuk koordinator PKL. Di mitra PKL dilihat saja. Nah, ini yang tinggal dicari saja yang statusnya belum terverifikasi. Kalau mau melakukan verifikasi, tinggal klik edit, lalu diubah saja verifikasinya, status verifikasinya, terverifikasi, kemudian simpan. Itu untuk yang ada di mitra PKL, kemudian ada di plotting dashboard. Nah, di plotting dashboard tinggal pilih saja mitra PKL-nya yang mana yang belum diverifikasi. Kemudian masuk ke menu plotting dashboard. Nah, ini ada validasi. Nah, validasi ini otomatis ini untuk memvalidasi dokumen IA yang
kumpulkan, diupload oleh mahasiswa sekaligus memvalidasi dari mitranya. Jadi dari pihak koordinator PKL tinggal mengecek dokumen ini, diklik saja dokumennya, akan muncul dokumen yang diunggah oleh mahasiswa. Nah, seperti ini. Ini hanya dokumen contoh saja yang tadi saya unggah. Kemudian kalau sudah dipastikan dokumennya sudah benar, kemudian kita klik validasi. Nah, setelah divalidasi, selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan plotting dosen pembimbing. Nah, yang melakukan plotting itu adalah dari manajemen jurusan, yaitu ketua jurusan ataupun sekretaris jurusan. Dari ketua jurusan, ini saya contohkan, ketua jurusan masuk ke menu plotting dosbing, kemudian untuk mengetahui ada, kalau misalkan mau mensortir mitra mana saja yang belum diplottingkan dosbingnya atau ada di mana saja mahasiswa yang belum diplottingkan dosbingnya, tinggal diklik saja di sini. Di kolom ini kan ada belum ada dosbing itu 00, berarti sudah tidak ada yang belum memiliki dosbing. Kita tinggal klik saja untuk mengurutkan. Nah, ini ada satu mahasiswa yang belum memiliki dosen pembimbing. Kemudian untuk kepala jurusan atau manajemen jurusan bisa masuk ke menu plotting dosbing. Kemudian di sini harus menambahkan kelompok. Jadi dosbing itu dikelompokkan jadi di suatu tempat PKL itu dikelompokkan bisa jadi satu kelompok atau lebih. Kemudian untuk satu kelompok itu hanya memiliki satu dosbing, tidak bisa satu kelompok memiliki beberapa dosbing seperti itu. Jadi dipastikan untuk dari manajemen jurusan sudah mengatur sedemikian rupa agar tidak melewati dari yang sudah kita tentukan seperti itu. Contoh misalkan PKL, ini format yang sudah ada sebelumnya, saya contohkan hampir sama saja. PKL 2021 Dispora Provinsi Sumut, kemudian kelompok 2. Kemudian dosbingnya, ini saya contohkan Pak Sugi. Kemudian mahasiswanya, ketua kelompoknya siapa, kemudian anggotanya siapa saja. Kemudian jika sudah, klik simpan. Nah, berhasil. Ketika berhasil, langkah selanjutnya adalah dari mahasiswa dan dosen. Nah, ini mungkin dari Bapak Ibu yang tidak termasuk ke dalam manajemen jurusan ataupun koordinator PKL, itu mulai beraktivitas. Jadi dosen pembimbing, aktivitas pertama itu adalah bimbingan proposal. Kemudian saya coba untuk login sebagai dosen. Nah, jadi di menu dosen ini sudah terdapat beberapa menu Bapak Ibu, mulai dari bimbingan proposal, validasi dokumen PKL, dan lain-lain. Nah, ini sudah diurutkan sesuai dengan urutan aktivitas di PKL ini. Jadi aktivitas pertama dari dosen yang dilakukan pada aplikasi PKL ini adalah bimbingan proposal. Setelah bimbingan proposal, kemudian ada validasi dokumen PKL. Ini ada di akhir pelaksanaan PKL. Kemudian ada berita acara penarikan PKL. Selanjutnya ada bimbingan laporan, kemudian ada validasi galeri, nanti saya jelaskan untuk menu ini. Kemudian ada surat tugas ujian, input nilai, dan data manajemen PKL. Oh ya, kemudian ada satu tambahan menu, yaitu tahun aktif. Tahun aktif itu berfungsi untuk apabila Bapak Ibu sekalian ingin melihat histori PKL tahun sebelumnya. Jadi misalkan sekarang sudah tahun 2022, kita mau melihat data PKL yang tahun 2021, kita tinggal ganti saja ini di menu tahun aktif, kita pilih tahun yang 2021. Nah, ini berhubung data PKL baru ada di tahun 2021, jadi tidak ada opsi tahun lain. Jadi seperti yang tadi Pak Kajur bilang, kalau misalkan mau melihat data bimbingan di tahun 2021 dan seterusnya, dapat diganti, kita sesuaikan saja tahun aktifnya di menu tahun aktif ini. Oke, lanjut ke proses PKL-nya tadi. Itu Mas ada Hendy, di... mohon maaf masuk. Pak Al, gimana? Ya, Bapak Ibu semuanya, jika kemudian di laman bimbingan proposal itu belum muncul
dokumen bimbingan dan belum tahu siapa mahasiswa yang dibimbingnya, itu bisa masuk ke data manajemen data PKL. Ya. Oke. Oh, baik, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ali. Jadi di manajemen data PKL, ketika masuk sebagai dosen pembimbing, nanti akan muncul anak bimbingan dari Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini summary saja, jadi ada data ringkasannya. Kemudian kalau mau mengekspor datanya, misalkan saya lebih suka mengolah di dalam bentuk file Excel gitu, kita tinggal klik saja ekspor. Nanti akan muncul downloadan file Excel-nya. Kalau mau memfilter berdasarkan mitra PKL, Bapak Ibu juga bisa melakukan dari opsi ini. Di mitra kita tinggal pilih saja. Misalkan di sini Disporapar. Nah, siapa saja dari mahasiswa bimbingan Bapak Ibu yang ber-PKL di Disporapar di tahun 2021 ini, kita tinggal klik filter, nanti akan muncul daftar mahasiswanya. Ternyata di bimbingan Pak Sugiarto yang PKL di Disporapar itu terdapat 5 mahasiswa dengan daftar sekian-sekian. Itu untuk data bimbingan mahasiswa. Kemudian untuk memulai proses bimbingan itu ada di menu bimbingan proposal. Nah, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada beberapa bagian. Ini ada 4 bagian. Jadi kami pisah berdasarkan status bimbingan. Jadi kalau misalkan ada ajuan proposal baru, misalkan ada mahasiswa yang baru mengajukan proposal, nanti akan masuk ke tabel pertama. Kemudian setelah di proses bimbingan itu ada revisi atau tidak. Ketika ada revisi dan belum direvisi, nanti akan masuk ke data bimbingan dengan status proses revisi mahasiswa. Kemudian ketika sudah direvisi oleh mahasiswa, nanti akan naik ke sini. Data bimbingan proposal dengan status setelah direvisi oleh mahasiswa. Jadi Bapak Ibu dalam proses bimbingan PKL, harapannya adalah diprioritaskan yang paling atas terlebih dahulu, kemudian di bawahnya, ketika yang di atas sudah selesai, diprioritaskan yang di bawahnya. Jadi sesuai dengan prioritas ini. Kemudian ketika sudah, kalau kita mau melihat data bimbingan yang sudah selesai, itu ada di tabel yang paling akhir. Ini adalah data bimbingan mahasiswa yang sudah menyelesaikan proses bimbingan proposal, yang artinya proposalnya sudah di ACC seperti itu. Kalau mau melihat histori bimbingannya, tinggal klik saja tombol bimbingan, nanti muncul semua di sini. Ini contoh daftar bimbingannya Pak Gi. Ini sudah baik dengan catatan yang lengkap saya kira. Oke, kita lanjutkan dari proses PKL-nya. Jadi untuk masuk ke dalam sini, ke dalam ajuan proposal baru, yang harus dilakukan adalah mahasiswa mengajukan proposal dulu di menu mahasiswa. Itu di menu yang sama, bimbingan proposal, mahasiswa mengajukan proposalnya untuk dibimbingkan. Ini saya contohkan, upload. Oke. Contoh judul proposal itu praktik kerja lapangan di UPT. Ini contoh. Kemudian topiknya adalah ajuan awal. Jadi mahasiswa menyimpan. Ini ketika berhasil artinya mahasiswa mengajukan bimbingan ke Bapak Ibu pembimbing. Nah, nanti ketika Bapak Ibu mengakses menu bimbingan proposal, otomatis akan muncul di tabel pertama, yaitu yang diprioritaskan terlebih dahulu. Kemudian untuk memulai bimbingan, Bapak Ibu tinggal klik saja tombol bimbingan. Nah, kemudian akan muncul seperti ini, data bimbingan proposal PKL. Untuk PKL ini bimbingannya adalah per kelompok, Bapak Ibu. Jadi nanti yang akan muncul adalah data kelompok, yaitu kelompok PKL 2021 dari Dispora Provinsi Sumut, kelompok kedua yang tadi sudah barusan saya bikin. Kemudian, Mas Dendi,
yang bisa upload proposal itu hanya mahasiswa yang ditunjuk sebagai ketua. Ya, betul. Terima kasih Pak Ali tambahannya. Jadi yang dapat mengajukan bimbingan proposal itu hanya ketua dari kelompok PKL mahasiswa seperti itu. Kemudian tadi sudah diupload, sudah mengajukan proposal. Bapak Ibu untuk melakukan proses bimbingan dapat mengklik tombol unduh untuk melihat data proposal mahasiswa yang diajukan. Sudah terunduh, buka filenya. Nah, ini contoh, kemudian Bapak Ibu lihat, dikoreksi. Kalau misalkan mau menambahkan komentar, di sini juga sekalian bisa, nanti disimpan dokumennya untuk diajukan sebagai file bimbingan. Kita langsung ke proses validasi bimbingan. Di sini terdapat notifikasi Bapak Ibu. Sebagai informasi tambahan, bimbingan proposal dilakukan maksimal 2 kali. Maksimal 2 kali bimbingan, jadi ketika sudah 2 kali revisi, Bapak Ibu dosen sudah tidak dapat mengubah statusnya ke revisi lagi. Jadi ketika sudah 2 kali revisi, otomatis proposal tersebut sudah diterima atau di ACC. Nah, jadi mohon perhatiannya untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan oleh mahasiswa sudah valid maksimal di revisi keduanya. Seperti itu. Kemudian kita mulai saja untuk melakukan validasi bimbingannya. Jadi terdapat 3 isian, yaitu ada validasi, kemudian catatan bimbingan, kemudian ada file revisi bimbingan. Validasi ini ada diterima dan ada revisi. Kalau misalkan proposal dianggap kurang layak, masih harus memerlukan perubahan atau perbaikan di dalam proposalnya, kita set saja menjadi revisi, kemudian catatan bimbingannya apa, dimasukkan, semisal latar belakang tidak sesuai dengan tujuan PKL. Ini contoh file revisi bimbingan, itu file yang sudah diajukan oleh mahasiswa, kemudian sudah direview oleh Bapak Ibu sekalian, kemudian alangkah baiknya diberikan komen di filenya agar mahasiswa lebih mudah untuk melakukan koreksi dan lebih mudah untuk memperbaiki proposalnya seperti itu. Kemudian file yang sudah diberikan komentar itu bisa diunggah, dimasukkan di form ini, file revisi bimbingan. Pilih, nah kemudian klik tombol lakukan validasi. Nah, setelah berhasil, Bapak Ibu dapat melihatnya. Di sini status proposalnya adalah revisi. Diupdate pada 5 November 2021, jam 13.51. Jadi histori bimbingan dari Bapak Ibu dengan mahasiswa nanti akan terlihat dengan jelas di menu bimbingan proposal ini. Contoh tadi mahasiswa mengajukan proposalnya dengan deskripsi ajuan awal proposal, yaitu diunggah pada tanggal sekian, jam sekian, kemudian dilakukan bimbingan atau review oleh dosen pembimbing pada tanggal sekian, jam sekian. Kemudian catatan dari bimbingan itu apa, kemudian dengan status bimbingannya apa, nanti terlihat semua di sini. File-filenya juga masih ada semua. Jadi kita lebih terstruktur, histori bimbingan ada di dalam aplikasi dengan jelas. Oke. Kemudian, kalau misalkan Bapak Ibu sudah selesai untuk membimbing proposal ini dan ingin melakukan bimbingan di proposal lain, Bapak Ibu dapat klik tombol bimbingan proposal lagi atau klik tombol list ajuan di sebelah kanan sini. Ini contoh, kita klik ini. Nah, di sini belum ada data baru, kemudian belum ada data yang telah direvisi juga. Itu artinya proposal mahasiswa masih di dalam proses revisi.
Proses revisi berarti mahasiswa belum mengupload hasil dari revisian proposal yang sudah diberikan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, ketika sudah diproses oleh dosen pembimbing, akan masuk ke menu mahasiswa, di menu bimbingan proposal mahasiswa. Nah, di sini sudah muncul statusnya revisi dengan catatan sekian. Kemudian mahasiswa berkewajiban untuk mengunggah kembali dokumen yang sudah direvisi. Contoh ini revisi 1. Ini contoh mahasiswa melakukan revisi, sudah selesai. Mahasiswa mengupload. Kemudian akan masuk lagi ke menu dosen. Nah, di sini akan masuk ke tabel yang kedua. Jadi data bimbingan proposal yang telah selesai direvisi. Kemudian untuk mulai bimbingan dari ajuan mahasiswa ini, Bapak Ibu klik saja tombol bimbingan seperti tadi. Kemudian untuk prosesnya masih sama, namun yang perlu diperhatikan filenya sudah diperbarui oleh mahasiswa. Jadi akan ada history seperti ini, bimbingan pertama, kemudian bimbingan kedua. Bimbingan kedua itu ada revisi 1. Bapak Ibu klik unduh saja untuk melihat dokumen yang sudah diunggah oleh mahasiswa. Kemudian seperti tadi masih sama validasinya. Tadi kan sudah revisi 1. Kemudian direvisi lagi. Misalkan masih ada yang kurang sesuai catatan. Misalkan proposal PKL terlalu singkat. Kemudian ditambahkan file revisinya, kemudian divalidasi lagi. Nah, ini sudah 2 kali proposal mahasiswa direvisi. Kemudian di mahasiswa juga akan muncul statusnya revisi lagi seperti tadi. Kemudian prosesnya itu berulang, Bapak Ibu, hampir sama seperti bimbingan skripsi yang ada di CTD. Jadi ini tak persingkat saja. Kemudian kita masuk lagi ke bimbingan proposal Bapak Ibu. Nah, ini sudah direvisi lagi oleh mahasiswa. Nah, di sini dapat dilihat mahasiswa sudah melakukan revisi 2 kali. Jadi Bapak Ibu, maaf, ini sepertinya salah teks ya, dulu 3 kali revisi untuk proposal dan laporan. Kemudian seperti tadi itu masih berulang Bapak Ibu. Jadi contoh ini direvisi lagi, catatan bimbingannya kurang. Andy, Yeah. saya ingin menambahkan catatan daripada proses bimbingan proposal maupun laporan bahwa dosen pembimbing ini memiliki kesempatan ya 3 kali untuk melakukan revisi atau memberikan status bahwa proposal atau laporan diterima. Jadi kalau seandainya dari Bapak Ibu setelah membuka pertama kali laporan atau proposal yang diunggah mahasiswa PKL bimbingannya dirasa sudah cukup layak dan bagus begitu, tidak perlu 3 kali, sekali langsung langsung diterima pun tidak masalah begitu. Jadi ini yang sedang didemonstrasikan Mas Hendy ini ibarat kata kalau direvisi namun belum layak begitu. Terima kasih Mas Hendy. Terima kasih Pak Ali atas tambahannya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan Pak Ali tadi, ini saya mendemokan untuk yang kadang kan ada proposal mahasiswa yang sudah direvisi berkali-kali pun masih tetap kurang sesuai dengan apa yang diharapkan seperti itu. Jadi kita revisi terus seperti itu. Nah, untuk revisi itu tadi sudah dijelaskan maksimal untuk laporan dan proposal itu 3 kali revisi. Jadi setelah revisi ketiga, Bapak Ibu sudah tidak dapat mengubah statusnya ke revisi lagi. Jadi di sini hanya diterima saja. Jadi mungkin perlu perhatian untuk Bapak Ibu agar
dipastikan untuk proposal mahasiswa sudah valid di revisi ketiga. Ini contoh validasinya diterima. Sudah oke. Kemudian kalau misalkan ada penyesuaian file dari Bapak Ibu, bisa di-upload saja di sini. Tapi kalau misalkan dengan status diterima, Bapak Ibu tidak wajib untuk mengunggah file revisi bimbingan. Jadi ketika statusnya diterima, ini opsional saja untuk yang revisi bimbingan ini. File revisi bimbingannya. Kita klik lakukan validasi. Nah, nanti akan statusnya berubah menjadi status proposal valid. Kemudian kapan divalidasi itu jam 13.58.08. Kemudian kalau kita lihat di menu bimbingan proposal Bapak Ibu, nanti akan masuk di daftar paling bawah, yaitu daftar proposal yang sudah final atau diterima atau di ACC. Ini yang tadi kita tambahkan itu yang paling bawah nomor 3. Kalau mau melihat historinya, Bapak Ibu tinggal klik saja bimbingan seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Jadi untuk melihat histori bimbingan dari masing-masing kelompok PKL sangat mudah, tinggal masuk ke menu ini, kemudian klik histori bimbingan. Oke, setelah itu untuk bimbingan proposal sudah selesai, selanjutnya adalah proses di mahasiswa. Ini saya percepat saja untuk di mahasiswa. Ada beberapa proses untuk mahasiswa perlu mengunggah beberapa persyaratan. Nah, ketika sudah, ketika mahasiswa sudah mengunggah surat izin PKL dan surat balasan PKL, selanjutnya yang berkewajiban untuk menanggapi atau melakukan verifikasi itu adalah dari koordinator PKL. Jadi dari koordinator PKL ini, mohon maaf Bapak Ibu, saya akan sering mengganti status user. Jadi saat ini saya menjadi dosen, kemudian nanti akan menjadi koordinator PKL dan lain-lain. Itu menyesuaikan dengan alur dari PKL-nya. Jadi mohon untuk dapat menyesuaikan di menu Bapak Ibu sekalian. Ini saya masuk ke dalam menunya koordinator PKL. Tadi mahasiswa sudah mengunggah file balasan mitra, kemudian koordinator PKL masuk ke menu validasi balasan mitra. Nah, di sini akan muncul semua data mahasiswa yang sudah ada data balasan mitranya per kelompok gitu. Kemudian sebentar saya lihat di sini. Oke. Mohon maaf ini sepertinya harusnya ada status yang masuk ke sini, tapi belum terlihat. Jadi saya koreksi terlebih dahulu. Mas Hendy, mungkin bisa dijelaskan untuk tugas sebagai pembimbing kita, apakah hanya sekedar membimbing dan memvalidasi atau ada yang lain? Hanya cukup 2 itu saja atau ada yang lainnya? Terima kasih. Oke. Untuk tugas dari dosen pembimbing, sebentar. Dan Ibu, ini saya Mas Hendy, jika berkenan saya bantu menjawab. Ya. Jadi untuk pertanyaannya Bu Titin, untuk dosen pembimbing, terutama jika kita masuk ke dalam sistem praktek kerja lapangan IKOR kita ini,
memang utamanya adalah membimbing proposal melalui sistem ini, jadi tidak perlu tatap muka, kemudian membimbing laporan, kemudian selain daripada itu memvalidasi dokumentasi kegiatan yang diunggah oleh mahasiswa di dalam sistem ini, serta surat tugas yang ada. Ini informasi tambahan saja Bu Titin dan Bapak Ibu semuanya, karena memang di masa pandemik ini dan Sitika baru mulai istilahnya dikembangkan tahun ini dan dipakai langsung tahun ini, pada tahapan sebenarnya kan sesuai dengan SOP yang ada, harusnya mahasiswa istilahnya mendapatkan dokumen implementasi arrangement atau dokumen kerjasama. Namun demikian di tahun ini dari total 112 mahasiswa kalau saya tidak salah Pak Dias, nanti konfirmasi, itu baru beberapa kelompok saja yang telah berhasil mendapatkan dokumen kerjasama antara FIK UNES dan Mitra PKL. Tambahannya untuk dosen pembimbing Bu Titin dan Bapak Ibu semuanya, mohon anak bimbingannya juga diingatkan untuk meskipun jadi kita mencoba untuk fleksibel dalam arti PKL tetap jalan, namun administrasi termasuk dokumen implementasi agreement atau arrangement itu tetap diurus begitu Bu Titin. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Ki. Ya, kalau saya menanyakan Mas Hendy ya, kalau di CTD itu kan mahasiswa mengisi, dosen mengisi, lalu mahasiswa bisa mengisi kalau dosen sudah memvalidasi bimbingan. Kalau demo yang disampaikan narasumber Mas Hendy tadi dalam 15 menit itu kan bisa 3 kali bimbingan. Nah, apakah di Sitika ini aktivitas bimbingan mahasiswa dengan dosen pembimbing 1 kali aktivitas itu hanya bisa 1 kali tanggal atau 1 hari, atau seperti yang didemokan tadi karena mungkin bisa bimbingan sekali, 2 kali, 3 kali dalam waktu 1 hari di sistem begitu. Oke, untuk menjawab pertanyaan dari Pak G, untuk proses bimbingan di Sitika ini tidak dibatasi per hari. Jadi misalkan memang mahasiswanya bisa melakukan bimbingan 1 hari 2 kali dengan misalkan revisinya hanya sedikit, misalkan judulnya kurang sesuai, itu kan saya rasa tidak memerlukan 1 hari, bahkan beberapa menit saja sudah selesai harusnya. Nah itu kan kita juga bisa melakukan bimbingan lagi di hari yang sama seperti itu. Jadi di Sitika ini tidak dibatasi untuk 1 hari 1 bimbingan, itu tidak. Ya, terima kasih. Itu. Tambahan dan pertanyaan berikutnya Mas Hendy, di dalam aktivitas di Sitika ini kan ada aktivitas bimbingan proposal antara perwakilan mahasiswa, dalam hal ini ketua dengan dosen pembimbing. Di proposal itu kan ada pengesahan ya Pak Hendy ya, pengesahan yang karena proposal PKL itu kan ada formatnya dari BPM menurut PM AKD PKL berapa itu saya lupa, ada tanda tangan koordinator, ada tanda tangan dosen pembimbing, dan disahkan oleh Kajur. Barangkali di aktivitas bimbingan proposal inilah jika sudah dinyatakan valid begitu, proposal mahasiswa bisa ditandatangani oleh dosen pembimbing dan itu mungkin sudah dinyatakan final atau valid begitu ya Pak, karena kesempatan menandatanganinya ini juga bisa disimpan di dalam balikan atau umpan balik bimbingan proposal PKL dengan mahasiswa gitu ya Pak Hendy ya. Terima kasih. Bisa disisipkan juga di di histori bimbingannya gitu Pak, di lebih mempersingkat gitu. Baik, kemudian tadi ada pertanyaan dari yang tadi itu apa saja tugas dari dosen. Mungkin saya menambahkan sedikit dari yang sudah dijelaskan Pak Ali. Utamanya itu benar tadi itu ada bimbingan, kemudian ada memvalidasi dokumen-dokumen yang
diajukan oleh mahasiswa. Jadi ketika setelah PKL itu kan ada berita acara PKL, kemudian ada dokumen persyaratan untuk menyelesaikan PKL. Nah, itu tugas dosen adalah melakukan validasi terhadap dokumen dari mahasiswa bimbingannya. Kemudian setelah itu melakukan bimbingan laporan PKL seperti itu, sama dengan bimbingan proposal. Kemudian selanjutnya adalah memvalidasi unggahan galeri. Galeri di sini mungkin lebih jelasnya itu adalah semacam dokumentasi dari proses PKL, mulai dari penerjunan, penarikan, dan lain sebagainya seperti itu. Nanti dokumentasi yang di sini juga harus divalidasi oleh dosen pembimbing. Kemudian kalau sudah, proses selanjutnya adalah ujian PKL. Nah, di ujian tersebut kan ada surat ST ujian atau surat tugas ujian. Nah, surat tugas ujian itu nanti diupload oleh mahasiswa, kemudian divalidasi oleh dosen pembimbing juga. Selanjutnya, untuk proses yang terakhir itu adalah input nilai. Nah, input nilai kan ada dua sumber, yaitu dosen pembimbing dan mentor lapangan atau pembimbing lapangan. Nah, untuk dosen pembimbing itu ada di menu sini, kemudian untuk yang pembimbing lapangan, nanti prosedurnya agak sedikit berbeda, nanti saya jelaskan di akhir presentasi. Oke. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan tadi. Selanjutnya bisa saya lanjutkan ke proses awal PKL-nya. Jadi tadi untuk proses PKL itu sudah sampai dengan mahasiswa mengunggah surat izin PKL dan surat balasan dari mitra. Kemudian dilakukan validasi oleh koordinator PKL. Itu di menu validasi balasan mitra, kemudian dicari data yang masih statusnya ajuan atau belum valid. Itu diklik saja validasi. Kalau misalkan ada revisi, ini untuk validasi, mungkin untuk mempersingkat ya Bapak Ibu. Jadi untuk setiap validasi itu formatnya hampir sama. Jadi status validasi itu ada revisi dan diterima. Kemudian status revisi, status validasi ini yang dimaksud adalah deskripsi. Deskripsi dari validasi itu kenapa misalkan kenapa masih dinyatakan revisi, kenapa sudah dianggap diterima seperti itu, nanti dituliskan di sini. Nah, format ini nanti akan nanti akan Bapak Ibu lihat berulang kali di dalam satu kali proses PKL ini. Jadi saya akan menjelaskan untuk proses revisi dan diterima itu hanya di awal ini saja, mungkin nanti yang setelahnya akan saya anggap sebagai diterima saja agar lebih mempercepat presentasinya. Dan dari tadi file yang sudah diajukan oleh mahasiswa kita lakukan validasi. Contoh misalkan file tidak sesuai, kan perlu dilakukan koreksi oleh mahasiswa. Kita klik saja statusnya revisi, kemudian dituliskan komentar file tidak sesuai. Kita klik simpan. Nanti akan di bagian mahasiswa juga akan masuk feedback dari Bapak Ibu koordinator PKL. Nanti yang harus dilakukan mahasiswa adalah mengunggah dokumen yang sudah diperbaiki. Setelah diunggah, nanti akan masuk ke menu koordinator PKL. Nah, di sini statusnya akan berubah menjadi telah direvisi. Kemudian perlu divalidasi ulang. Kemudian misalkan ini saya anggap langsung diterima saja. Nah, untuk diterima bisa ditulis OK, kemudian atau sudah sesuai. Dan kita klik simpan. Nah, setelah selesai validasi balasan mitra, proses selanjutnya adalah mahasiswa mengurus dokumen SK Dosping. Nah, ini masih di prosesnya mahasiswa. Saya persingkat saja untuk proses mahasiswa. Dan dari mengurus, nanti file tersebut akan digunakan
sebagai dokumen PKL. Dan ini ketika sudah mengurus penerbitan SK Dosping dan surat penerjunan PKL KTU jurusan, itu kan berarti proposal sudah selesai, kemudian sudah mendapatkan balasan dari mitra. Berarti kan sudah dianggap bahwa mahasiswa tersebut sudah layak untuk melaksanakan PKL. Nah, untuk di aplikasi ini, setelah melewati proses tersebut, mahasiswa sudah dianggap dalam proses PKL. Nah, di dalam proses PKL itu terdapat beberapa aktivitas yang harus diisikan oleh mahasiswa, contohnya adalah daftar hadir, kemudian uraian kegiatan PKL. Nah, ini formatnya masih dalam file, kemudian mahasiswa juga wajib mengisikan data mentor, jabatan mentor di sana sebagai apa, kemudian nomor HP mentor, kemudian email. Ini masih dalam proses mahasiswa. Kemudian ini kan masih proses PKL, mungkin dari dosen pembimbing, proses ketika PKL berlangsung itu lebih ke monitoring PKL mahasiswa. Nah, untuk di aplikasi, untuk monitoring tersebut kan tidak diakomodir, jadi dilakukan monitoring seperti biasanya. Kemudian ketika sudah selesai, masa PKL sudah selesai, mahasiswa akan melakukan aksi akhir PKL. Nah, ketika mengakhiri PKL, otomatis dianggap mahasiswa telah selesai melaksanakan PKL dan harus melanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya itu ada mengunggah daftar hadir, uraian kegiatan yang tadi sudah ada template-nya di atas, di proses sebelumnya. Kemudian ada memo selesai PKL yang tertandatangani oleh mitra. Nah, data ini nanti yang akan Bapak Ibu dosen pembimbing validasi. Jadi dipastikan data-datanya itu sesuai, jangan sampai ada yang salah yang diunggah oleh mahasiswa. Ini saya contohkan, mahasiswa mengunggah dokumen tersebut, kemudian lanjut saya masuk ke menu dosen. Saya masuk ke menu dosen, kemudian memvalidasi dokumen PKL. Nah, ini validasi dokumen PKL. Lalu di sini akan muncul daftar mahasiswa, daftar unggahan mahasiswa yang yang dibimbing oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk status dokumen itu dapat dilihat di kolom status. Ini statusnya masih ajuan, terakhir diubah tanggal sekian, jam sekian. Kemudian Bapak Ibu untuk melihat dokumen yang diunggah oleh mahasiswa bisa klik saja per tombolnya. Dokumen daftar hadir, diklik daftar hadir. Kemudian dokumen uraian kegiatan PKL, diklik uraian kegiatan PKL. Nah, dipastikan dokumen-dokumennya sudah sesuai dan dokumen yang valid, jadi jangan sampai ada dokumen yang asal-asalan diisi oleh mahasiswa. Harapannya semua dokumen yang masuk dan sudah divalidasi oleh pengguna sistem itu sudah valid, jadi ketika ada audit juga kita lebih mudah untuk mengambil datanya. Dan Bapak Ibu melakukan validasi seperti biasa, diterima langsung saja. Ini tadi proses revisi saya skip saja karena sudah saya jelaskan di awal tadi. Karena ini hanya proses berulang saja, proses validasinya. Substansinya itu adalah di dokumen ini. Ketika dokumen ini sudah oke, sudah valid, sudah benar semua, bisa langsung divalidasi seperti itu. Kemudian setelah dokumen-dokumen tersebut divalidasi, aksi selanjutnya adalah dari mahasiswa lagi. Jadi di mahasiswa itu ada banyak sekali step yang harus dilakukan. Contoh untuk di tahap ini itu mencetak memo pengantar penerbitan surat penarikan PKL, kemudian harus mencetak berita acara penarikan PKL, kemudian harus ditandatangani oleh mentor dan
Kalau tidak salah di sini ada tanda tangan Kajur juga. Ya, pokoknya itu diaksi dari mahasiswa. Nah ya, ada dari Kajur, kemudian ada dari mentornya, mentor atau dari direktur dari perusahaannya. Kemudian mahasiswa mengunggah dokumennya, dokumen berita acara, kemudian ada dokumen penarikan PKL, diunggah. Oh, nah kalau misalkan gagal, otomatis ada pesan error, dokumen penarikan PKL harus berupa gambar. Nah mungkin kalau misalkan Bapak Ibu mendapati laporan dari mahasiswa kok yang bilang kok saya tidak bisa mengunggah dokumen dan lain-lain, mohon untuk dicek, diberitahukan ke mahasiswanya untuk mengecek apakah ketika mengunggah tidak ada pesan error yang terlihat seperti itu. Contoh di sini ada error dokumen penarikan PKL harus berupa gambar. Itu kan berarti kesalahan dari mahasiswa untuk saat mengunggah tidak mencermati teks yang ada di bawah ini. Jadi untuk setiap unggahan itu di bawahnya sudah ada keterangannya, Bapak Ibu. Contoh untuk berita acara penarikan PKL harus berupa PDF dengan ukuran maksimal 1 MB. Kemudian dokumen penarikan PKL harus berupa gambar dengan format berikut, kemudian maksimal ukuran adalah sekian. Itu harus dipastikan sudah sesuai. Ini saya contohkan. Mengunggah dengan file yang benar. Nah, oke. Selanjutnya setelah mahasiswa mengunggah, tugas selanjutnya adalah dari dosen pembimbing melakukan validasi terhadap unggahan mahasiswa tersebut di menu validasi berita acara penarikan. Jadi stepnya sudah jelas Bapak Ibu, mulai dari bimbingan proposal, validasi dokumen PKL, validasi berita acara PKL, dan selanjutnya sampai dengan input nilai. Di sini prosesnya sama dengan yang ada di validasi dokumen PKL. Bapak Ibu harus mereview dokumen yang diunggah oleh mahasiswa, dipastikan tidak ada kesalahan. Klik untuk membuka, kemudian direview seperti itu. Kemudian kalau sudah, klik validasi. Nah, validasi seperti tadi, ada revisi dan diterima. Kalau direvisi nanti akan kembali ke mahasiswa dengan status direvisi, dan mahasiswa harus melakukan revisi terhadap filenya. Kalau tidak, nanti akan langsung dianggap diterima dan bisa lanjut ke proses selanjutnya. Nah, ini dianggap sudah selesai saja untuk validasi berita acara penarikan PKL. Selanjutnya itu akan masuk ke proses bimbingan laporan. Nah, bimbingan laporan ini otomatis yang melaksanakan adalah dari mahasiswa dan dosen pembimbing. Dari mahasiswa itu ada di menu bimbingan laporan. Prosesnya itu masih sama dengan bimbingan proposal, sama persis. Hanya saja yang kita bimbingan di sini adalah laporan. Kemudian, nah, perlu digarisbawahi untuk laporan PKL ini sifatnya per mahasiswa, ya, Bapak Ibu. Jadi tadi untuk bimbingan PKL, bimbingan proposal itu per kelompok, namun untuk bimbingan laporan PKL itu per mahasiswa. Jadi Bapak Ibu untuk melakukan bimbingan laporan itu masuk di menu bimbingan laporan. Di sini sama persis dengan yang ada di bimbingan proposal tadi, dibagi menjadi 4 sesi. Itu status ajuan laporan baru dengan status yang telah direvisi, yang masih dalam proses revisi, kemudian ada yang sudah final atau sudah di ACC. Nah, ini mungkin kita contohkan ketika mahasiswa tersebut laporannya sudah ketika mengajukan awal sudah langsung valid seperti itu. Itu kita langsung diterima saja. Nah, ini revisinya masih sama seperti tadi, maksimal 3 kali revisi. Diterima, kemudian catatan bimbingan, proposal sudah sesuai. Kemudian kita klik lakukan validasi. Nanti, nah ini itu kan berarti menandakan bahwa mahasiswa tersebut ketika mengajukan proposal sudah baik sesuai dengan aturan, sesuai dengan ketentuan.
dan bisa langsung divalidasi oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak perlu melakukan proses bimbingan berkali-kali, kalau misalkan 1 kali saja sudah cukup. Oke, dari menu mahasiswa juga sudah otomatis berubah statusnya menjadi valid. Kemudian langkah selanjutnya itu kembali lagi ke mahasiswa, yaitu mengunggah galeri PKL. Galeri itu semacam dokumentasi. Jadi di proses PKL itu seringkali kan ketika ada audit kita dimintai untuk mana dokumentasi untuk PKL ini, PKL di tempat ini, di tahun ini, seperti itu. Nah, untuk mengakomodir hal tersebut, kita sudah menambahkan fitur yaitu galeri PKL yang berisikan dokumentasi-dokumentasi mulai dari penerjunan, pelaksanaan, penarikan, dan lainnya. Nah, ini yang mengunggah adalah mahasiswa. Jadi mohon untuk Bapak Ibu menghimbau untuk mahasiswanya untuk selalu mendokumentasikan setiap kegiatan. Jadi mulai dari penerjunan, pelaksanaan, dan penarikan itu harus ada dokumentasinya. Minimal satu dokumentasi untuk setiap aksi berikut. Kemudian kita coba unggah filenya. Ini contoh untuk mahasiswa mengunggah file dokumentasi. Ini ada lainnya kalau misalkan terdapat dokumen lain. Oke, nah di sini sudah kita unggah. Ada 4 gambar dari mahasiswa. Kemudian yang harus dilakukan dari dosen pembimbing lagi, di sini masih di dosen. Dosen harus melakukan validasi terhadap dokumentasi atau galeri yang diunggah oleh mahasiswa. Kemudian kita klik lihat, ini kan terdapat, nanti ketika masuk ke menu validasi galeri ini, akan muncul semua data yang harus divalidasi oleh Bapak Ibu sekalian. Di sini terdapat status. Nah, status itu status validasi, apakah sudah divalidasi atau belum. Nah, ini masih ajuan berarti belum divalidasi. Nah, di sini ada kolom juga, yaitu total dokumen terunggah. Itu ada 4, berarti mahasiswa sudah mengunggah 4 dokumen yang tadi sudah diunggah. Kemudian untuk mulai proses validasi, kita klik saja tombol lihat dan validasi. Kemudian dapat dilihat dokumen-dokumennya, penerjunan PKL, gambar buku acara, pelaksanaan PKL, mohon maaf. Kemudian ada penarikan PKL, ada dokumentasi lainnya. Kalau sudah, mungkin bisa langsung kita lanjut saja ke diterima gitu ya. Mungkin tidak perlu direvisi lagi. Oke, kemudian kita klik simpan. Oke, nanti statusnya akan menjadi valid. Kalau misalkan Bapak Ibu mau melihat ketika sudah divalidasikan tidak, kalau misalkan mau ditanyakan oleh asesor untuk mana dokumentasi untuk mahasiswa ini di PKL di tempat ini gitu. Kita tinggal lihat saja datanya, dicari di sini. Kalau misalkan datanya terlalu banyak, ini pencariannya real time, jadi bisa lebih cepat seperti itu. Nanti kita tinggal klik tombol lihat dan validasi. Nah, di sini hanya akan muncul data dokumen-dokumen dokumentasi yang sudah diunggah oleh mahasiswa dan sudah divalidasi oleh dosen pembimbing, seperti itu. Itu untuk proses validasi galeri. Proses selanjutnya itu kembali lagi ke mahasiswa, yaitu untuk memproses persyaratan ujian PKL. Jadi di proses ini mungkin ada janjian antara dosen dengan mahasiswa, kapan tanggal PKL dan kapan tanggal ujian PKL dan kapan waktunya, bertempat di mana, seperti itu. Nanti diurusi oleh mahasiswa, kemudian mahasiswa harus mengunggah beberapa dokumen. Oke, ketika sudah diunggah, selanjutnya
akan divalidasi dokumennya. Dokumen di sini adalah surat tugas ujian PKL. Jadi kan tadi sudah mengurus dokumen-dokumen untuk mempersiapkan ujian PKL. Di ujian PKL itu kan ada surat tugas ujian PKL yang akan diterima oleh dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing perlu melakukan validasi juga terhadap surat tugas ujiannya. Nah, di sini sebenarnya masih sama. Untuk proses validasi masih sama dengan menu-menu sebelumnya, di validasi galeri PKL, validasi berita acara penarikan, kemudian ada validasi dokumentasi PKL, dokumen PKL. Jadi menunya sama, daftar yang harus divalidasi, kemudian ada dokumennya yang divalidasi seperti apa, kemudian aksinya adalah aksi validasi, kemudian ini prosesnya sama persis. Jadi bisa saya percepat saja untuk proses ini. Kemudian setelah prosesnya selesai, nah, ketika surat tugas ujian PKL sudah divalidasi oleh dosen pembimbing, wajarnya kan berarti antara dosen pembimbing dengan mahasiswa melakukan ujian, kemudian setelah ujian dinilai, dosen pembimbing melakukan penilaian terhadap PKL mahasiswa. Nah, penilaian itu akan ada di menu input nilai PKL ini. Di input nilai PKL, nanti akan muncul list PKL mahasiswa Bapak Ibu yang sudah siap untuk dinilai. Di sini nilai dosen masih belum ada, kemudian nilai mentor juga masih belum dinilai. Nah, ini Bapak Ibu untuk melakukan penilaian, mulai dari dosen terlebih dahulu, baru bisa melakukan penilaian untuk mentor. Nah, untuk kita awal, itu dari dosen menilai, kita input nilai. Di sini akan muncul nama mahasiswa, NIM, angkatan, kemudian ada komponen penilaian. Untuk komponen ini, ada beberapa kelompok personal, profesional, dan ada sosial. Ini sudah sesuai dengan ketentuan dari BPM. Jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja, menginputkan nilainya saja di antara range 1 sampai dengan 100 seperti nilai seperti biasanya. Contoh saya isikan ketika sudah diisi semua nilainya, bisa diklik simpan. Nah, ketika simpan nanti ketika berhasil nanti akan muncul berhasil menyimpan data notifikasi seperti ini. Lalu akan ada tombol baru. Mungkin pertamanya itu ada nilainya. Jadi nilai 85 adalah nilai kumulatif yang sudah diperhitungkan dari nilai yang sudah Bapak Ibu inputkan sesuai dengan bobotnya masing-masing. Kemudian kalau misalkan mau mengkoreksi nilainya, kita bisa klik tombol input nilai ini. Bisa mengoreksi, misalkan ini berubah menjadi 85, simpan. Nah, nanti otomatis di sini akan berubah juga menyesuaikan bobotnya. Kemudian di sini ada tombol baru, yaitu tombol validasi. Itu berfungsi untuk memvalidasi nilai. Jadi mohon diperhatikan ketika sudah divalidasi, Bapak Ibu tidak dapat mengubah nilai dari mahasiswa tersebut. Kita klik validasi, dan klik yakin. Sudah. Jadi nilai final dari mahasiswa tersebut adalah 85,2. Itu untuk nilai yang diinputkan oleh dosen. Kemudian nilai yang diinputkan oleh mentor. Jadi mentor kan juga menilai juga ya untuk PKL mahasiswa per mahasiswa. Jadi di Sitika ini juga sudah mengakomodir untuk penilaian by system, Bapak Ibu. Jadi dari mentor tidak perlu menulis nilainya manual lagi di kertas, bisa langsung mengisikan di sistem. Nah, untuk mentor ini tidak perlu login. Jadi sistemnya adalah Bapak Ibu dosen pembimbing membuatkan link untuk pengisian nilai.
Jadi ketika mahasiswa ingin mengajukan penilaian untuk dosen mentor, mahasiswa harus mengajukan izin dulu ke Bapak Ibu dosen pembimbing bahwasannya saya ingin menginputkan nilai untuk nilai PKL saya akan diberikan ke mentor seperti itu. Nah, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mengklik tombol buat link baru. Buat link baru, diklik saja. Nah, nanti akan muncul notifikasi berhasil dan di kolom nilai mentor nanti akan muncul tombol baru. Ada tombol input nilai mentor, copy link, kemudian ada valid hingga kapan. Nah, jadi ketika tadi klik tombol buat link baru, itu sebenarnya adalah membuat link sementara pengisian nilai untuk mentor. Jadi pengisian mentor nanti akan dilakukan di aplikasi Sitika juga dengan menggunakan link sementara yang berlaku untuk link tersebut berlaku 1 minggu, Bapak Ibu. Jadi dipastikan ketika jadi nanti setelah 1 minggu setelah melewati 1 minggu itu link tersebut sudah tidak berlaku. Jadi harus merequest link baru. Ini untuk mengetahui linknya di mana. Jadi ada 2 metode. Yang pertama itu ada input nilai mentor. Ini ketika mau langsung menginputkan di sini juga bisa. Misalkan Bapak Ibu sudah mempunyai daftar nilai dari mentor. Ini contoh saja ketika ada kasus seperti itu, misalkan mentor sudah terlanjur memberikan nilai ke mahasiswa dengan format yang sama, kemudian diserahkan ke Bapak Ibu Dosbing. Kemudian untuk menginputkan, Bapak Ibu bisa klik tombol ini. Nah, nanti akan muncul form input nilai PKL mahasiswa sebagai mentor. Nah, di sini format penilaian masih sama dengan format penilaian yang ada di Bapak Ibu dosen. Kemudian tadi itu ada 2 tombol. Ini ada copy link. Copy link ini berfungsi ketika link tersebut akan kita kirimkan ke mahasiswa untuk diberikan ke mentor atau ke mentor langsung. Kita tinggal klik copy link. Nah, nanti akan muncul notifikasi berhasil mengcopy URL ke clipboard. Nah, jadi Bapak Ibu ketika klik copy link nanti sudah terekam oleh keyboard Bapak Ibu bahwa link tersebut sudah tersimpan. Jadi Bapak Ibu untuk mengirimkannya Bapak Ibu tinggal klik kanan paste. Nah, nanti akan yang akan muncul adalah link yang sudah di-copy tadi dari Sitika. Nah, link ini yang akan digunakan oleh mentor untuk melakukan pengisian. Linknya sama dengan yang ada di tombol input nilai mentor ini. Jadi hanya alternatif saja ketika ini yang ketika mau dikirim ke mentor, kemudian ini ketika ingin menginput langsung diinputkan oleh Bapak Ibu dosen seperti itu. Kemudian kita contohkan untuk mentor melakukan penilaian terhadap PKL mahasiswa. Mentor dapat melihat data mahasiswanya siapa, kemudian melakukan penilaian. Kemudian klik simpan. Nah, ketika mentor menyimpan, tidak semerta-merta nilai langsung otomatis masuk, namun tetap harus dilakukan validasi. Nah, ini adalah nilai sementara. Ketika masih ada tombol ini, berarti nilainya belum divalidasi oleh mentor, seperti itu. Nah, untuk melakukan validasi, klik validasi. Jadi selama belum divalidasi, ketika linknya diakses, nanti masih dapat mengupdate nilai-nilainya. Misalkan ini jadi 74, kemudian simpan. Nah, nanti nilainya akan ke-update. Yang tadi adalah 87,5 menjadi 83,5. Nah, ketika sudah dipastikan sudah sesuai dengan penilaian mahasiswa tersebut, bisa diklik validasi. Jadi nanti mentor klik validasi atau dari Bapak Ibu dosen menginputkan,
ngeklik validasi, kemudian klik yakin. Nah, setelah disimpan, sudah divalidasi tadi, maka data ini sudah tidak dapat berubah. Walaupun diklik simpan, nah, nanti akan muncul notifikasi bahwa data sudah tidak dapat dinilai. Begitu pula di menu Bapak Ibu pembimbing, di menu input nilai PKL, nah, nanti akan muncul nilainya saja. Itu menandakan bahwa nilai sudah divalidasi dan sudah tidak dapat diubah kembali. Oke, mungkin dari proses PKL di bagian Bapak Ibu dosen sudah semuanya tercover, mulai dari bimbingan proposal, validasi, kemudian hingga input nilai PKL. Kemudian dari menu mahasiswa juga sudah sudah dianggap selesai. Nah, di sini akan muncul nilai akhir dari mentor berapa. Kemudian ada nilai akhir dari dosen juga berapa, nanti ada di mahasiswa juga. Jadi informasi tersebut yang sudah diinputkan oleh Dosping dan mentor akan muncul di mahasiswa, kapan inputnya, kemudian nilainya berapa, nilai akhirnya berapa. Mahasiswa mendapatkan informasi tersebut. Kemudian mungkin ada satu lagi tambahan. Sampai sini proses PKL sudah selesai semua Bapak Ibu. Tambahan ini ada di menu manajemen data PKL. Nah, ini ketika misalkan Bapak Ibu ingin menginputkan nilai PKL itu di sikadunya. Nah, itu kan perlu melihat misalkan diinput nilai sini, kemudian nilainya berapa, mahasiswa ini nilainya berapa. Itu kan kalau misalkan Bapak Ibu kesusahan dapat mendownload rekapannya di manajemen data PKL ini. Di manajemen data PKL, kemudian langsung saja ekspor. Ini mungkin filternya dihilangkan dulu. Kemudian diklik ekspor. Nanti akan mendownload file data-data mahasiswa bimbingan PKL Bapak Ibu sekalian. Di mana data di dalam sini terdapat nilai PKL. Nah, di dua kolom terakhir itu terdapat nilai PKL dari Dosping dan nilai PKL dari mentor. Monggo nilai tersebut dapat digunakan untuk penginputan nilai di sikadu mahasiswa. Mungkin seperti itu pemaparan untuk proses di Sitika. Mungkin dapat saya kembalikan lagi ke Pak Dias atau Pak Kajur untuk melanjutkan ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hendi. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan dipersilahkan. Monggo Pak Gierto selaku Kadir. Terima kasih Mas Hendi. Paparan yang sangat baik. Mas Hendi, selain Bapak Ibu dosen, kami mengundang TU jurusan Mas Hendi. Ya, ada Mas Agung karena ini kaitannya dengan pelayanan administrasi surat tugas Dosping, surat izin, surat permohonan PKL, surat penyerahan, lalu surat penarikan dan surat tugas ujian. Ini ada TU jurusan Pak Agung, barangkali Mas Hendi, yang berkaitan dengan pelayanan administrasi ke TU jurusan ini kan dilakukan oleh mahasiswa dengan cara menyerahkan memo yang diunduh otomatis dari sistem begitu ya Pak Hendi ya. Ya, ini juga memang TU jurusan Pak Agung kita undang agar mengetahui alur dan proses ini. Jadi ada cukup dengan memo yang diunduh dari Sitika, tidak perlu tanda tangan manual oleh Kajur. Yang kedua, Mas Hendi, saya tanyakan setelah mahasiswa selesai proposal terus divalidasi itu kan mahasiswa bisa ngurus surat tugas dosen pembimbing ke TU dengan melampirkan memo begitu ya. Nah, melampirkan memo, lalu setelah dapat surat tugas
maksud saya begini, ketika ini tahun 2023 dan sistem ini sudah berlangsung di 2021, artinya sudah 2 kali kita melaksanakan manajemen PKL. Kalau Bapak Ibu dosen yang pernah membimbing itu bisa melihat kembali surat tugas dosen pembimbing di sistem ini ada di mana ya Pak Hendi ya? Misalkan gini, pada tahun ini saya membimbing dua mitra atau 2 PKL begitu ya, 2 lokasi. Artinya saya mendapatkan surat tugas dosbing PPKL di 2 lokasi. Nah, artinya setelah sistem itu mahasiswa sudah mendapatkan surat tugas, lalu dosen kan perlu mendapatkan itu. Nah, mungkin bisa difasilitasi atau mungkin dulu waktu membentuk sistem belum terpikirkan ini, surat tugas itu tersimpan di sistem ini, sehingga suatu saat Bapak Ibu dosen menggunakan untuk kenaikan pangkat atau BKD, atau mungkin yang 10 tahun bimbing PKL mau mencari surat tugas sebagai dosbing PKL ini, bisa dicari di sistem ini dan tinggal download. Itu yang gitu. Sementara itu nanti ada lagi Mas Hendy. Mungkin dari yang pertama tadi, itu sudah dijelaskan oleh Pak Kajur. Jadi dokumen-dokumen yang ada dari Sitika, dokumen output dari Sitika itu yang berkaitan dengan TU jurusan itu ada kebanyakan itu pasti memo. Memo ini digunakan sebagai pengantar Pak TU jurusan dengan Pak siapa? Sinten Pak Kajur? Pak Agung. Pak Agung, Pak Agung. Jadi untuk Pak Agung mungkin mahasiswa akan datang ke tempat Pak Agung dengan membawa memo yang berisikan dokumen-dokumen terkait dengan PKL. Nah, dokumen tersebut nanti akan Ya, Mas Hendy, mohon pertanyaan Mas Hendy. Seperti tadi disampaikan Pak Kajur, beliau membimbing PKL di 2 tempat, sama seperti saya. Tapi yang satu sudah menyerahkan proposal itu di Sitika dan sudah saya koreksi dan sudah diperbaiki lagi serta sudah saya validasi. Tapi sampai saat ini yang satu kelompok itu belum memasukkan di Sitika. Itu bagaimana solusinya, Pak Red? Nah, mungkin saya jawab dari Pak Kajur dulu ya Pak. Nanti gantian dari Pak Sugiarto. Mungkin saya lanjutkan dari yang berkaitan dengan TU tadi. Yang berkaitan dengan TU, nanti mahasiswa akan masuk ke TU dengan membawa dokumen-dokumen memo pengantar penerbitan ke Pak Agung. Dokumen tersebut sudah diimbuhi dengan QR code. Nanti ketika QR code di-scan, nanti akan mengarah ke dokumen aslinya. Jadi nanti mahasiswa tinggal ketika mahasiswa menyerahkan ke Pak Agung, disuruh men-scan saja, nanti akan menampilkan dokumen aslinya. Kalau untuk dokumen PKL sih saya rasa tidak akan ada yang aneh-aneh karena ini hanya memo. Jadi memo itu ketika mahasiswa sudah mendapatkan memo ini berarti dari sisi aplikasi itu sudah sudah berhak untuk mendapatkan berkas tersebut. Jadi tidak akan ada yang meloncat-loncat, itu tidak. Seperti itu. Jadi diharapkan untuk dari TU jurusan ketika mendapatkan memo tersebut, mohon untuk segera memproses memo tersebut untuk dibuatkan misalkan surat izin PKL atau surat observasi dan lain-lain seperti itu, sesuai dengan kebutuhan yang ada di PKL mahasiswa. Itu untuk yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Kajur dan Pak Sugiarto, kemudian itu terkait dengan riwayat. Ketika misalkan sekarang sudah tahun 2023 ingin melihat data bimbingan, dokumen-dokumen surat tugas dan lain-lain yang ada di tahun-tahun sebelumnya untuk keperluan kenaikan pangkat dan lain-lain, itu dokumen masih dokumen selalu tersimpan di dalam aplikasi. Bapak Ibu dapat melihatnya
di menu yang terkait. Jadi kalau misalkan mau melihat surat tugas ujian, tinggal diklik menu surat tugas ujian. Dengan catatan, tahun aktif sudah di-set dengan tahun yang akan kita cari. Contoh, misalkan kita mau mencari data tahun 2021. Kita masuk ke menu tahun aktif, kemudian pilih tahun 2021. Kemudian klik simpan. Nanti setelah mengubah data ke 2021, Bapak Ibu tinggal masuk saja ke menu validasi surat tugas ujian. Nah, di sini akan muncul dokumen-dokumen dari mahasiswa yang sudah diunggah. Jadi semua mahasiswa yang sudah mengunggah nanti akan muncul di menu ini semua, Bapak Ibu. Kalau misalkan ada Bapak Ibu membimbing 10 atau 20 mahasiswa, nanti otomatis di sini akan tampil 20 data yang dapat diunduh di kolom dokumen ini. Kita klik saja. Nanti otomatis menampilkan atau mengunduh dokumen yang diinginkan. Gitu. Itu yang validasi surat tugas ujian. Kalau misalkan dokumen yang lain, misalkan butuh dokumentasi penarikan, butuh berita acara penarikan, dapat diakses di menu terkait. Seperti itu, Pak Kajur. Untuk dokumen tidak lihat surat tugas dosen pembimbing, Mas, jika Bapak Ibu dosen ingin melihat arsip surat tugas sebagai dosen pembimbing, Mas Agung, mic-nya Mas Agung. Ya, Pak. Mas Agung, mic-nya di-unmute dulu. Maaf tadi saya mute Pak Agung. Ya. Kalau Bapak Ibu dosen ingin melihat arsip surat tugas dosen pembimbing PKL, Mas Hendy. Oke. Untuk surat tugas pembimbing PKL itu diunggah nggak, Pak? Saya agak lupa. Pak Gi, masuk Pak Gi. Ya. Untuk pertanyaannya Pak Kajur terkait dengan pengarsipan surat tugas dosen pembimbing, ini memang pada saat pengembangan sistem ini belum disepakati. Dalam arti mahasiswa itu upload memang iya dan divalidasi oleh dosen pembimbing masing-masing memang iya. Namun jika Pak Kajur kemudian menghendaki adanya menu pengarsipan surat tugas, karena memang tujuannya barangkali next time ada dosen yang membutuhkan, saya kira bisa ditambahkan di menu masing-masing dosen, Mas Hendy. Untuk unggahannya di mana, Pak? Pak Ali. Kan ketika mahasiswa itu sudah selesai PKL, masa mereka membuat proposal PKL, kemudian kan mereka akan mengupload ini ya dokumentasi PKL bersama surat tugas, betul? Nah, di situ itu kan, surat tugas ujian. Ya, makanya tadi kan yang surat tugas itu maksud dari Pak Kajur itu kan memang pada saat kita diskusi pengembangan sistem ini belum masuk dalam catatan. Betul. Ya. Maksud saya ini bisa ditambahkan di menu tidak dari thread ini, Mas Hendy, tetapi ya mungkin bisa dibuatkan menu baru dan itu supaya yang upload mahasiswa kemudian masuknya ke akun dosen masing-masing begitu. Tapi ini memang belum masuk ya Pak Kajur ya, belum masuk dalam pada saat kita pengembangan sistem. Jadi ini sebuah masukan maksudnya. Betul. Terima kasih. Artinya yang saat ini mahasiswa sudah ngurus surat tugas, lalu Bapak Ibu dosen ingin mengarsipkan, barangkali saat ini bisa komunikasi dengan mahasiswa dulu, minta untuk diarsipkan atau dari Mas Agung. Tapi masukan ini maksud saya jika sistem ini sudah berjalan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, lalu Bapak Ibu dosen biasanya kalau print out administrasi itu juga terkendala begitu ya. Setelah 10 tahun mau ngurus naik pangkat atau setiap akhir tahun itu kan ada PKD dan mengisi surat tugas. Artinya tinggal di-download sudah dalam bentuk PDF, Bapak Ibu tinggal memasukkan di PKD atau bisa juga untuk bahan kenaikan pangkat begitu. Tambahannya itu Mas Hendy. Karena memang diskusi sebelumnya belum ada, barangkali saat ini yang sudah berjalan artinya surat tugas bisa dikomunikasikan antara mahasiswa, dosen, dan TU juga punya arsipnya begitu.
untuk ke depan bisa saran dari Pak Sekjur tadi. Jadi mahasiswa upload, lalu muncul menu otomatis di Bapak Ibu dosen pembimbing, dan Bapak Ibu bisa download kapan saja, di mana saja untuk keperluan akademik. Terima kasih. Mas Hendy masuk sebagai tambahan, mungkin untuk mahasiswa, untuk upload surat tugas dosen pembimbing bisa ditambahkan di menu yang sama saat mereka harus mengupload surat tugas ujian ya, PKL. Itu yang tadi saya maksudkan ya, mohon maaf betul. ini. Nah, tapi untuk pengarsifannya sendiri itu dibuatkan menu di masing-masing akunnya dosen pembimbing, jadi mereka tiap dosen bisa langsung dapat gitu, Mas Hendy. Gitu ya. Oke, siap. Itu mungkin masuk ke catatan dulu ya. Tadi surat tugas dosping gitu ya Pak Ali? Surat tugas dosping, ya. Baik, sudah saya catat untuk tambahannya. Ya, jadi untuk kemarin masih terdapat satu yang belum tercover. Saya kira untuk yang surat tugas dosping itu. Tapi untuk yang lainnya, surat tugas ujian, kemudian ada dokumentasi dan lain-lain itu sudah semua tercover. Jadi terima kasih untuk masukannya bagi Pak G. Mungkin saya kembalikan ke yang lain kalau misalkan ada yang mau bertanya. Izin Mas Hendy. Oke. Itu untuk terkait dengan penerbitan surat izin PKL, itu bisa enggak ditambahin masuk dulu ke Sirati kemudian mengunggah nomor agenda di Sirati? Mohon maaf Pak Agung, untuk integrasi dengan Sirati sepertinya tidak memungkinkan karena itu sistem yang terisolasi, jadi tidak boleh kita tidak bisa menginputkan data ke Sirati, itu tidak bisa. Enggak, maksud saya di note aja itu. Gimana? Maksud saya di note itu. Ada catatannya di formnya ini gitu, kayak ada catatan gitu. Seperti sebuah peringatan gitu Mas. Iya gitu. Iya. Di sini gitu ya, ketika mengunggah gitu ya. Iya, gitu. Oke. Menginput surat izin PKL di Sirati gitu ya Pak? Mengisi Mas Hendy, mengisi surat ya di Sirati, kemudian untuk mengirimkan nomor agenda ke petugas TU itu. Terima kasih masukannya Pak Agung. Siap. Ya, terima kasih Mas Hendy. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan atau ada masukan, dipersilakan. Mas Hendy tetap
Ini kan waktunya terbatas, Mas Hendy. Jam 3 juga ada agenda lain. Ini di record ya, Pak Dias ya, direkam. Jadi nanti bisa di-share di grup Bapak Ibu dosen supaya bisa saling membuka lagi untuk mencermati tahap-tahapan ini. Jika tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, Pak Dias ada tambahan, Pak Dias? Tidak ada, mungkin bisa kita close. Baiklah, kalau tidak ada permintaan saya yang pertama, Pak Dias ini kan. Halo Mas Ki, itu untuk yang mahasiswa yang belum sampai saat ini belum bimbingan itu bagaimana Mas Ki? Itu di menu dosen di manage data PKL itu ada itu ya Mas Indi ya, ada daftar mahasiswa, ada nomor WA ya Mas ya, atau nomor HP ya. Coba dimunculkan. Mungkin barangkali bisa diingatkan melalui komunikasi begitu. Padahal sudah diingatkan kalau WA sudah kan terus harus gini, harus bagaimana, sudah diberitahu tapi kok enggak respon gitu masih. Oh. Dilaporkan aja ke jurusan, Bro. Ya. Yeah. Jadi melalui menu Dosping PKL itu bisa dilihat manajemen data PKL, lalu daftar mahasiswa dan nomor HP ya. Ada ya Pak dia? Ada nggak nomor HP-nya enggak? Ada ya? Belum ada Pak. Nanti bisa dilihat di silapor untuk nomor HP-nya Pak. Oke. Kalau ada yang begitu langsung dilaporkan ke jurusan, ya. Barangkali dosen sudah mengingatkan, sudah WA, belum ada tindak lanjut, mungkin bisa dilaporkan ke jurusan. Karena yang satu kelompok itu sudah saya revisi, proposalnya sudah saya beri revisi, sudah diperbaiki, dimasukkan lagi ke Sintika, saya koreksi sudah bisa, terus saya validasi, sudah selesai. Tapi yang kelompok satunya itu belum, Mbak. Ya, semacam-macam disampaikan ke jurusan gitu. Ya, karena kita juga belum pernah ketemu mahasiswanya gitu ya, Bro. Iya. Jika tidak ada Bapak Ibu untuk menutup kegiatan sore hari ini, tadi ada entry nilai oleh dosen pembimbing dan pembimbing lapangan. Jadi saya sampaikan untuk entry nilai ke Sikadu mahasiswa PKL ini melalui operator supervisor jurusan Mas Hendy. Jadi Bapak Ibu hanya berkewajiban menilai sebagai dosen pembimbing, lalu membantu atau memfasilitasi mentor atau pembimbing lapangan di entry. Dari nilai itu ada rumusnya yang berlaku di panduan akademik Universitas Negeri Semarang, yaitu masing-masing memiliki bobot dan setelah dihitung baru kita entrykan melalui supervisor jurusan. Hal yang penting yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu dosen adalah bahwa nilai mata kuliah PKL agak berbeda dengan nilai mata kuliah yang lain. Kalau menurut ketentuan akademik, mata kuliah itu lulus dengan nilai D. Tapi kalau nilai PKL, mahasiswa dinyatakan lulus setidak-tidaknya mendapatkan nilai B untuk mata kuliah PKL menurut pedoman akademik. Jadi Bapak Ibu juga mohon dicermati anak-anak kita yang mengikuti PKL jangan sampai mendapatkan nilai D, CD, C. Berikan nilai sebaik-baiknya melalui tuntutan kualitas pelaksanaan PKL yang sebaik-baiknya. Itu tambahan dari saya itu Mas Hendy. Yang terakhir saya sebagai ketua jurusan dan mewakili manajemen jurusan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada tim yang telah menciptakan aplikasi dan sistem manajemen database PKL di IKOR. Jadi ini memang waktunya nyerentek gitu, cepet-cepetan karena edaran rektor tanggal 20 Agustus baru kita terima tanggal 25 Agustus dan harus tersimpan dengan pengalaman pelaksanaan PKL sebelum-sebelumnya, lalu tuntutan dokumentasi audit mutu baik AMI internal, eksternal atau maupun BAN PT. Dokumen-dokumen itu kita tampung di dalam Sintika agar keberlanjutan pelaksanaan PKL ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat sebaik-baiknya untuk lembaga kita, yaitu jurusan ilmu keolahragaan. Sekali lagi terima kasih kepada tim. Tentu jika ada kekurangan sampaikan kepada kami sistem ini agar kita
perbaiki, karena pada dasarnya aplikasi ini untuk mempermudah untuk menyimpan secara online apa yang sudah dilakukan mahasiswa dan Desbing, sehingga suatu saat Bapak Ibu membutuhkan data-data semacam surat tugas pembimbing, surat izin atau dokumentasi Tridharma khususnya tentang PKL, Bapak Ibu bisa mendownload dari sistem ini. Dan pada akhirnya tentu tugas kita sebagai dosen pembimbing menjadi semakin mudah, apalagi di era yang belum jelas atau masa pandemi begitu. Sekali lagi terima kasih Mas Hendy, terima kasih Bapak Ibu atas rawuhnya, dan Pak Dias nanti rekamannya bisa di-share ke grup supaya Bapak Ibu bisa mencermati kembali dan proses pelaksanaan PKL di tahun 2021 bisa berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, di tahun 2021 ini, Bapak Ibu, terutama yang di dalam kota Semarang atau di dalam Jawa Tengah dan Yogyakarta, mohon untuk berkenan mengunjungi atau manef dan membawa SPPD, dan SPPD itu diserahkan ke Pak Dias cepat-cepatnya. Kalau yang di luar Jateng, karena anak-anak melaksanakan PKL juga masa pandemi, mohon untuk bisa di manef melalui Zoom atau daring, lalu di screenshot, didokumentasikan dan dilaporkan ke Pak Dias untuk kita buat laporan akhir evaluasi pelaksanaan PKL tahun 2021. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Semoga Allah merindai aktivitas kita. Semoga Bapak Ibu sehat semua. Selamat menikmati WN, selamat bertugas, dan terima kasih dari saya menutup kegiatan ini. Pak Dias, langsung saya tutup ya Pak Dias ya. Oke, siap Pak Kajur. Mas Hendy minta tolong nanti. Oke, terima kasih Pak Dias. PR-nya untuk checklist mitra atau lokasi PKL, SPPD-nya segera, termasuk nama mentor atau pembimbing lapangan, dan checklist Bapak Ibu dosen kaitannya dengan SPPD di mitra PKL. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat untuk kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.